Nah, misalkan ini, misalkan saya kasih materi ya. Ini misalkan, kemudian klik open. Nanti di tugas tersebut itu juga nanti berarti ada materinya. Ya. Atau kalau misalkan nggak dikasih juga nggak apa-apa, tergantung pada Bapak Ibu kira-kira butuh atau enggak untuk dilampirkan. Kalau sudah klik selesai. Ya. Nah, kemudian di sini nanti ada poin. Poin di sini berarti nilainya. Ya, misalkan kalau yang saya lakukan untuk kegiatan pelatihan ini kan nilainya 100 ya maksimal. Nah, ini tulis saja. Tapi penilaiannya kalau yang bentuknya tugas itu secara manual. Jadi Bapak Ibu ngoreksi secara manual, memberi nilainya itu manual, tidak otomatis. Beda dengan nanti yang kuis. Kalau kuis itu secara otomatis. Kemudian kalau sudah, nah ini juga bisa disetting ya, apakah untuk semua siswa atau hanya beberapa siswa saja. Kalau yang tugas biasa itu disetting saja semua siswa. Tetapi misalkan untuk remedi itu kita bisa pilih hanya beberapa siswa saja. Ya. Tapi karena ini tugas umum bisa untuk semua siswa. Nah, nanti kalau misalkan remedi itu kita bisa atur pilih hanya beberapa siswa saja. Ya. Nah, ini tujuannya. Jelaskan kepada siapa. Nah, ini berarti secara otomatis ke kelas ekonomi kelas IPS 1 ya. Kemudian ini tinggal kita juga bisa add set ya. Tinggal jatuh temponya itu kapan ya. Jadi tinggal pengumpulan terakhir itu kapan ya atau deadline-nya. Kita bisa add setting di sini. Ya, kita bisa atur harinya kapan ya, bulan kapan, tahun kapan. Misalkan kita setting di sini di minggu ya. Kemudian waktunya, waktu kumpulan tugas itu kapan juga kita bisa setting di sini. Nah, tinggal pilih saja waktunya. Misalkan jam 2. Ya. Nah, untuk waktu jatuh tempo itu kita bisa setting setiap saat. Jadi misalkan, rencanakan tanggal sekian, ternyata ada perubahan, itu kita langsung bisa ganti. Kan misalkan waktunya sudah deadline, ternyata besoknya mau kita rubah, itu masih bisa. Contohnya seperti yang saya lakukan di kelas ini, ya, kelas yang Bapak Ibu, itu kan sering saya ubah waktunya, settingnya. Kemudian, kalau sudah, ini juga bisa kita setting untuk kira-kira nanti ini ditampilkan di mana channel apa itu kita bisa setting. Ya. Sehingga nanti tugas ini muncul juga di channel kita, channel kelas kita. Misalkan kita setting di channel materi ekonomi, nanti kita klik. Atau misalkan munculnya di channel umum, nanti kita klik yang general. Misalkan kita ini, yang ini materi ekonomi, nanti tugas ini akan bisa dilihat juga di channel materi ekonomi. Kita klik selesai. Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah, itu kita tinggal klik tugaskan. Secara otomatis, siswa yang gabung di kelas 10 ekonomi IPS 1 itu akan mendapatkan tugas ini. Ya. Mereka harus mengumpulkan sesuai dengan waktunya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini cara untuk membuat penugasan. Mohon maaf Pak, Purwokerto tadi sinyalnya error, jadi dari awal belum paham. Oke, saya buat lagi tugas. Jadi, Bapak Ibu, untuk
tugas, saya ulangi lagi, ya. Jadi yang pertama kita klik ini tugas atau assignment. Kalau yang bahasa Inggris itu assignment ya namanya. Kalau yang sudah di setting bahasa Indonesia tugas. Kita klik tugas. Kemudian kita pilih kelas yang akan kita beri tugasan. Misalkan saya kelasnya adalah kelas ekonomi kelas 10 IPS 1 misalkan. Nah, kalau sudah kita pilih kelas yang akan kita beri tugas, kita klik berikutnya. Kalau sudah, klik buat. Nah, saat ini ada tiga pilihan, yakni tugas, kemudian kuis, dari yang sudah ada. Nah, yang pertama, kalau tugas itu nanti ini ya. Jadi untuk tugas biasa, kalau yang kuis itu nanti seperti ulangan seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang dari yang sudah ada itu dari soal atau tugas yang pernah kita buat. Nah, untuk yang pertama kita buat yang ini adalah tugas. Kita klik tugas. Kemudian kita isikan judulnya. Misalkan tugas ekonomi kebutuhan manusia misalkan. Kemudian yang kedua, kita masukkan instruksi atau soalnya. Misalkan soal yang pertama, misalkan ya, rangkum materi tentang kebutuhan manusia, buku ekonomi halaman 10 sampai 15 misalkan. Dan yang kedua, misalkan kerjakan soal di buku ekonomi kelas 10 halaman misalkan 16. Kemudian di sini bisa juga disetting ya untuk tipe hurufnya, misalkan mau ditebalkan pakai ini bold. Kemudian mau dibuat miring, ini ya ada italic, underline, ya. Kemudian bisa dikasih warna juga. Dan untuk penomoran ini pakai ini hampir sama dengan menu di MS Word ya, atau Microsoft Word. Dan ini misalkan instruksinya, instruksi tambahan akan di buku tulis kalian. Kemudian foto dan upload di sini. Kemudian di bawahnya ada tambahkan sumber daya. Tambahkan sumber daya ini untuk ini kaitannya apabila ada lampiran, ya lampiran terkait dengan soal maupun terkait dengan referensi. Kita klik tambahkan sumber daya. Nah, di tambahan sumber daya ini pilihannya ada banyak ya. Ada OneDrive, berarti misalkan kita mau memasukkan materi atau memasukkan soal, itu bisa di OneDrive. Syaratnya ya kita upload dulu di OneDrive kita. Kemudian yang kedua di buku catatan kelas. Kalau ini dulu ya, karena materinya disampaikan. Ya. Kemudian tautan ini berarti link. Misalkan kita mau menautkan atau memberi link terkait dengan materi, itu nanti kita bisa isikan di sini. Tinggal copy paste saja link yang akan kita tautkan. Kemudian bisa juga di file baru. Ya. Nah, file baru itu kita bisa buat di online, kemudian PPT online, ya, ataupun Excel online. Nah, dan bisa juga
tambahkan di